Apakah kotoran cicak itu najis? Bagaimana dengan masjid yang banyak kotoran cicaknya? Berkaitan dengan binatang yang tidak halal dimakan. Binatang ada yang halal dimakan dan ada yang tidak halal dimakan. Untuk binatang yang halal dimakan, pendapat yang lebih kuat, kotorannya tidak najis. Apa dalilnya? Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah kedatangan orang-orang yang mau masuk Islam di kota Madinah dari suku Uronah. Nah, ketika sampai di kota Madinah, orang ini sakit. Lalu oleh Nabi SAW, dia diminta untuk minum susu onta dicampur dengan kencingnya. Kemudian dia sembuh. Sementara Nabi SAW melarang berobat dengan sesuatu yang haram. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, tadawau wala tadadawau bil haram. Berobatlah kalian dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Oleh karena itulah, ketika kencing onta itu beliau jadikan sebagai salah satu obat, menunjukkan kalau ini tidak haram. Dan memasukkan benda najis ke dalam badan itu haram. Semua benda najis haram dikonsumsi. Maka ini menunjukkan bahwasanya ini bukan najis. Yang kedua, Rasulullah SAW salat di kandang kambing. Dan beliau mengatakan, sallu fi marabidil ghanam. Salatlah kalian di kandang kambing. Sebelum beliau punya masjid, Nabi SAW seringkali salat di tempat gembalaan kambing. Dan yang namanya kandang kambing, tempat gembalaan kambing, pasti di situ punya atau ada banyak kotoran. Sehingga ini jadi dalil bahwa kotoran onta, kotoran sapi, kotoran kambing yang statusnya halal dimakan tidak najis. Yang kedua, kotoran hewan yang haram dimakan najis. Dalilnya adalah Nabi SAW pernah meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk dibawakan kerikil guna dipakai istijmar, dipakai cebok. Tapi oleh Ibnu Mas'ud beliau dikasih 3 benda, 2 kerikil dan 1 kotoran keledai kering. Kotoran keledai kering, nah, mirip kerikil ya. Kemudian Nabi SAW membuang kotoran keledai kering dan beliau mengatakan, hadhihi riksun, ini najis. Dan keledai itu tidak halal dimakan. Keledai Cina itu tidak halal dimakan. Berarti kotorannya tadi yang disebut Nabi SAW ini najis karena dia satu jalur hewannya tidak halal dimakan, kotorannya najis. Selanjutnya, bagaimana dengan kotoran hewan kecil, serangga dan seterusnya? Nah, untuk kotoran hewan kecil, para ulama membagi menjadi 2. Yang pertama, hewan kecil yang tidak memiliki nafsun sa'ilah. Bahasa kita, sistem transportasi darah merah. Hewan yang tidak punya sistem transportasi darah merah. Seperti semua serangga, semua moluska, semua binatang yang tidak punya tulang belakang. Semua avertebrata itu tidak memiliki sistem transportasi darah merah. Nah, untuk binatang yang tidak memiliki sistem transportasi darah merah, kata kuncinya semua avertebrata yang tidak punya tulang belakang, kotorannya tidak najis. Bekecot, kemudian semua kotoran kutu, kotoran kecoa, kotoran lalat, kotoran cicak, kotoran apa lagi? Kotoran nyamuk dan seterusnya. Kotoran laron. Laron buang kotoran enggak? Nah, seperti ini tidak najis. Yang kedua, semua binatang yang vertebrata, yang punya nafsun sa'ilah, punya sistem transportasi darah merah, kotorannya najis, yang tidak halal dimakan. Contohnya tadi, kotoran keledai. Termasuk juga kotoran kucing menurut pendapat yang lebih kuat. Kemudian kotoran harimau, kotoran semua hewan yang tidak halal dimakan. Nah, sekarang cicak. Cicak ini apakah punya sistem transportasi darah merah ataukah tidak? Sebelum ilmu biologi ini lebih detail sebagaimana sekarang, cara ulama masa silam untuk meneliti itu dengan cara disembelih. Sehingga sebagian di antara mereka nyembelih cicak, nggak keluar darah. Terus dia menyimpulkan, oh berarti dia tidak memiliki sistem transportasi darah merah. Maka kotorannya tidak najis. Sehingga ada yang berpendapat, kenapa kotoran cicak tidak najis? Karena dia masuk dalam jenis hasyarat, binatang-binatang kecil yang tidak punya sistem transportasi darah merah. Dan ada ulama yang ketika nguji itu disembelih, digencet, ada darahnya. Maka dia termasuk di antara hewan yang punya sistem transportasi darah merah. Makanya kotorannya najis. Dan cicak termasuk yang mana? Yang kedua, dia punya sistem transportasi darah merah karena vertebrata. Dia punya tulang belakang. Oleh karena itu, reptil seperti cicak seperti ini, yang dia tidak halal dimakan dan punya sistem transportasi darah merah, kotorannya najis. Kemudian masuk pada pembahasan. Kalau kotoran cicak itu najis,
Bagaimana dengan kotoran cicak yang bertebaran di masjid? Ada kajian lanjutan berkaitan dengan najis yang kecil, najis yang sedikit. Apakah najis yang sedikit itu ma'fu ataukah tidak? Dan pendapat yang lebih kuat, ini pendapatnya Hanafiyah dan pendapatnya Syekhul Islam, najis yang kecil, yang sedikit, itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Sebab yang seperti ini tidak mungkin dihindari. Apa dalil najis yang sedikit itu ma'fu? Orang cebok dengan menggunakan kerikil, namanya apa ini? Istijmar. Kalau cebok pakai air namanya istinja. Istinja itu untuk semua jenis cebok. Yang pakai kerikil namanya istijmar. Istijmar ini kebiasaan orang masa silam. Dan Nabi SAW terkadang beristijmar. Demikian pula orang soleh masa silam beristijmar. Orang cebok pakai kerikil. Kira-kira di sekitar lubang dubur masih tersisa atau tidak? Kira-kira masih tersisa enggak? Masih. Masih ya. Berbeda dengan air ya. Kalau air mungkin lebih bersih. Tapi itu sudah diizinkan. Sehingga membersihkan najis setelah buang air dengan menggunakan kerikil, walaupun di sekitar lubang dubur masih ada titik-titik najis. Yang kalau diuji coba, misalnya, pakai smear test, terus dicium. Apa aromanya? Mambu. Oh, berarti masih ada titik najisnya. Tapi itu diizinkan untuk sholat. Dalam posisi seperti ini, diizinkan untuk sholat. Maka ini jadi dalil, najis yang sedikit, statusnya ma'fu. Oleh karena itu kalau ada orang yang terlalu was-was dengan cipratan, jangan-jangan nyiprat, itu dihapuskan saja was-was itu. Karena misalnya ada satu dua titik yang tidak kita sadari, itu statusnya ma'fu. Dan karena ma'fu, maka digunakan untuk sholat dan seterusnya boleh. Untuk itu, aneka kotoran cicak yang sulit untuk dihindari, jika ada di sajadah dan seterusnya, selama tidak nempel di batuk, tidak nempel di jidat, insya Allah tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Tapi kalau ada silakan Anda bersihkan untuk dibuang keluar. Wallahu a'lam.